Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Masih semangat untuk mengikuti e-learning? Moga-moga masih ya, karena ini sekarang sudah masuk modul ke berapa nih? Berarti sudah masuk modul ke-6 ya. Setelah kemarin sebelumnya sudah ada 5 modul yang teman-teman sudah ikuti ya, sudah diikuti, terus kemudian sudah diisi dan kita juga evaluasi. Well, sebelumnya perkenalkan nama saya Ian, mungkin beberapa teman-teman juga sudah tahu ya. Kali ini saya akan ngisi modul tentang komunikasi, tentang bagaimana sih komunikasi, terus kemudian juga apa yang kita bisa lakukan, berkomunikasi seperti apa yang perlu kita lakukan kepada pelanggan. Oke, dalam bekerja paling enggak ada 3 hal yang sebetulnya kita pasti akan tahu ya, kita pasti akan perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan perusahaan, itu meliputi visi, terus kemudian misi, spirit, tagline, dan SOP. Terus yang kedua juga kita juga perlu tahu nih tentang customer kita itu seperti apa. Jadi siapa sih mereka, terus kemudian apa yang mereka inginkan, terus kemudian berapa sih jumlah penumpang pada saat perjalanan atau manifest KA-nya berapa. Nah, selain itu juga kita perlu tahu produk-produk atau hal-hal yang akan mendukung kita dalam melakukan penjualan. Produknya apa, terus kemudian proses waktu penyiapannya berapa lama, terus kemudian juga resepnya, isinya, kondimennya dan lain-lain, serta juga nggak kalah penting adalah harganya berapa. Ini akan membantu kita ketika kita ingin memasarkan sebuah produk atau layanan kepada pengguna jasa kita yang salah satunya adalah penumpang kereta api. Kalau kita lihat dari segi pengertian ya, marketing communication itu apa sih? Marketing communication adalah sebuah proses menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan, karyawan, pelanggan, dan merupakan upaya perusahaan memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesannya secara jelas. Dan tidak hanya jelas, juga harus konsisten dan berpengaruh kuat terhadap organisasi dan jadi marketing communication adalah semua upaya-upaya yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan perusahaan kaitannya untuk memasarkan produk, terus juga kemudian untuk memastikan produknya bisa diterima masyarakat dengan baik. Nah, sedangkan promotion sendiri itu merupakan suatu kegiatan pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan atau mengingatkan pasar, sasaran atas lembaga atau produk agar bersedia menerima, membeli, dan setia kepada produk yang ditawarkan. Itu adalah upaya-upaya promosi. Jadi kalau kita ngomong marketing communication itu bagaimana kita menggrab pelanggan-pelanggan baru gitu ya. Tapi kalau promotion adalah bagaimana kita meretain, gimana kita bisa menjaga pelanggan-pelanggan yang sudah ada untuk terus melakukan repeat order atau pembelian kembali. Secara umum sebetulnya ada strategi yang bisa kita lakukan yang disebut dengan 5 finger marketing communication ya. Apa aja sih? Jadi di situ ada promotion, ada personal selling, ada direct marketing, public relation and publicity, terus kemudian juga ada advertising. Ini adalah 5 finger of marketing communication, apa-apa saja yang dilakukan dalam melakukan proses marketing communication. Yang pertama promotion, bentuknya bisa berupa undian gitu ya, terus kemudian hadiah, potongan harga dan sebagainya. Bisa juga kemarin mungkin beberapa teman-teman ngalamin ya, ada voucher-voucher yang kita bagikan, yang itu juga menjadi salah satu bentuk promosi kita. Baik, selain promotion ada juga personal selling gitu ya. Personal selling adalah upaya-upaya yang dilakukan secara personal untuk melakukan penjualan secara langsung gitu ya. Jadi biasanya personal selling ini yang dilakukan adalah dengan menemui langsung pelanggan. Ini juga yang biasa teman-teman lakukan ya ketika dalam perjalanan di kereta api, terus kemudian teman-teman melakukan personal selling kepada masing-masing penumpang. Ada juga direct marketing, ini biasanya menggunakan interaktif media gitu ya, bisa menggunakan iklan juga bisa, terus kemudian juga telemarketing juga bisa gitu ya, kita melakukan telepon ke masing-masing pelanggan, calon pelanggan kita untuk membeli satu produk. Yang keempat ada public relation dan publicity, jadi tujuannya adalah lebih ke bagaimana melakukan CR, pengenalan terhadap perusahaan maupun produk gitu ya, jadi lebih bagaimana kita show off, bagaimana kita menunjukkan siapa kita, produk apa yang kita punyai. Nah ini dengan apa saja, bisa dengan berita, media massa, atau publikasi. Nah, sekarang juga sudah mulai melebar ya, tidak hanya melalui itu, juga bisa menggunakan medsos, sekarang juga sudah mulai banyak dan
Kita juga termasuk menggunakan medsos untuk melakukan proses marketing communication, dan salah satunya kita minta bantuan pada teman-teman seluruh insan KAI Service untuk turut juga menjadi penyampai pesan kepada halayak. Lalu yang kelima adalah advertising. Advertising ini menggunakan media iklan, bisa menggunakan TVC gitu ya, di TV, terus kemudian di radio, terus kemudian bisa juga di baliho dan beberapa media-media lain. Kalau kita ngomong iklan, jadi iklan ini adalah komunikasi dan personal yang bersifat persuasif dan promosi tentang produk, jasa, atau ide yang teridentifikasi melalui berbagai macam media. Perbedaannya dengan promosi penjualan. Kalau promosi penjualan adalah berbagai inisiatif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Nah, terus kemudian bagaimana dengan humas dan publisitas? Kalau humas, hubungan masyarakat, dan publicity itu adalah beragam program dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individu. Jadi biasanya kalau ngomong humas dan publicity ini ketika ada kaitan dengan komplain gitu ya, apa saja yang kita lakukan untuk bisa mengcounter komplain tersebut. Pemasaran langsung, ini komunikasi langsung untuk mendapatkan respon atau dialog dari pelanggan. Tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Terus kemudian juga penjualan personal juga tadi sudah saya sampaikan. Jadi sifatnya dia lebih interaksi dengan satu atau lebih membeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. Nah ini juga teman-teman juga biasanya melakukan kan presentasi produk gitu kepada pelanggan. Contoh misalnya nasi goreng parahyangan gitu ya, isinya ada apa saja dan lain-lain. Pemasaran dari mulut ke mulut, ini adalah komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antara masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. Nah, ini juga powerful ya ketika kita menggunakan pemasaran dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita sebetulnya. Bagaimana ketika kita memberikan pelayanan yang baik, bernilai positif pada pelanggan, mereka akan menyampaikan itu kepada orang lain. Dampaknya juga akan memberikan keuntungan bagi kita. Terus kemudian pemasaran interaktif, yaitu kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, dan menciptakan penjualan produk atau jasa. Jadi kalau kita bicara ada penjual, ada pembeli ya, terus kemudian ada produk atau jasa. Jadi penjual itu menyampaikan, mengkomunikasikan produk atau jasanya, termasuk juga kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu saja karena kita penjual adalah untuk bisa menarik perhatian pembeli, dan akhirnya pembeli bisa membeli produk kita dan kita akan mendapatkan uang dari situ. Nah, tidak hanya sampai situ sebetulnya, kita harapannya juga adalah pembeli ini nanti kemudian akan menjadi voice of us ya, jadi salah satu suara kita, jadi akan menyampaikan juga kepada orang lain tentang produk-produk atau jasa-jasa yang sudah dia nikmati, dan akhirnya bisa menjadi tenaga pemasaran kita yang lain yang secara yang tidak kita bayar gitu. Jadi secara sukarela mereka melakukan mempromosikan produk-produk jasa dari kita. Setidaknya ada 7 hal ya, ada 7 kunci sebetulnya yang bisa dilakukan untuk menjadi smart marketers gitu ya, untuk jadi tenaga pemasaran yang handal dan hebat. Yang pertama adalah teman-teman perlu tahu job desk seperti apa. Dan saya pikir semua orang adalah penjual pastinya gitu kan. Meskipun orang yang di kantor juga itu pasti kan ya, semua adalah penjual. Bahwa kita menjual ide-ide kita kepada orang lain gitu, dan agar ide kita bisa diterima. Atau misalkan dalam pekerjaan kita punya satu metode yang lebih efektif, itu juga yang kita lakukan, kita memarketingkan ide kita supaya bisa diterima orang lain. Jadi penting untuk mengetahui bahwa everybody's marketers gitu, semua orang adalah penjual. Nah, berangkat dari situ maka yang pertama harus dilakukan adalah kenali. Yang perlu dikenali adalah target pelanggan. Pelanggannya ini siapa aja sih? Kalau teman-teman pramugara-pramugari, maka keretanya kereta apa? Jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat, jumlah rangkaiannya seperti apa, waktu keberangkatan, manifest, dan kelas KA-nya bagaimana. Ini akan berdampak besar ya, kayak misalkan kereta-kereta yang pendek, perjalanannya pendek, mungkin mereka tidak butuh makanan berat gitu. Mereka bisa jadi lebih butuh cemilan dan lain-lain. Tapi misalkan kereta-kereta yang melewati jam makan siang atau misalnya jam makan malam, gitu kan, mungkin itu juga akan jadi satu potensi untuk bisa berjualan makanan berat. Terus kemudian musim, nah ini juga penting gitu ya untuk tahu musim. Gitu kan.
Kalau sekarang misalkan musim hujan dengan curah hujan yang tinggi gitu kan, terus kemudian kondisi di dalam rangkaian juga AC, maka minuman-minuman hangat juga pasti akan lebih mudah dijual dan itu akan lebih banyak dicari gitu ketimbang minuman dingin. Yang kedua, kuasai. Jadi setelah kenali, yang kedua adalah kuasai. Apa yang harus dikuasai? Produk knowledge. Produk-produk yang mau dijual teman-teman itu apa? Harganya bagaimana dibandingkan dengan harga lain seperti apa? Nasi goreng Parahyangan itu bahannya apa saja, kondimennya apa saja, terus kemudian cara masaknya bagaimana. Teman-teman yang dinas di excellence ya, ada live cooking, ini juga pasti akan sangat membantu gitu ketika penumpang mereka bisa melihat proses memasak ketika sehingga itu juga menjadi nilai tambah buat mereka. Terus kemudian waktu dan proses penyajian juga perlu disampaikan. Kayak misalnya RTE yang memerlukan waktu penyajian lebih lama, nah ini teman-teman juga harus harus tahu dan punya gambaran gitu kan. Berapa menit pesanannya akan bisa sampai ke pelanggan. Lalu yang ketiga adalah komunikasi, how to communicate gitu ya. Karena ada sebuah ungkapan bahwa good communication mean good business gitu ya. Bahwa komunikasi yang baik itu artinya adalah bisnis yang baik. Gimana cara berkomunikasi yang baik? Yang pertama adalah jadi pendengar yang baik. Jadi ketika penumpang atau pelanggan sedang menyampaikan informasi atau meminta sesuatu, jangan dipotong dulu gitu ya. Misalkan Mbak ada makanan atau Mas ada makanan gitu, maka biarkan dia selesai dulu ngomong, baru terus kemudian teman-teman bisa menyampaikan informasi atau memarketingkan produk yang kita punya. Nah, berbicara dengan efektif gitu ya, sesimpel mungkin. Kemudian yang penting maknanya bisa ditangkap secara cepat oleh orang lain. Kemudian orientasinya terhadap pelayanan sehingga kita berusaha membantu penumpang untuk menemukan apa yang mereka cari. Jadi yang keempat adalah kesan. Lakukan hal berkesan setiap detik. Jadi gimana caranya? Sebisa mungkin misalkan bisa menyampaikan makanan dengan lebih cepat gitu dalam penyampaian. Terus kemudian juga tetap berusaha ramah. Jadi memberikan kesan yang oke kepada pelanggan, sehingga pelanggan juga merasa nyaman ketika melakukan perjalanan di atas kereta api dan membeli makanan selama perjalanan kereta. Yang kelima, kecepatan dan ketepatan, yes, penting, jelas gitu ya, karena biar gimana pun juga ada satu ungkapan yang menarik bahwa it's not the big that it is small, it's the fast that it is slow. Jadi bukan masalah besar mengalahkan yang kecil, sekarang adalah yang cepat mengalahkan yang lambat. Saya ngerti bahwa teman-teman dalam berdinas mungkin ada misalkan kondisi KM lagi penuh gitu ya, sehingga mungkin ada beberapa pelayanan penyiapan makanan yang akhirnya memerlukan waktu gitu. Tapi sebisa mungkin kalaupun misalkan lewat dari waktu yang sudah disampaikan di awal, itu disampaikan kepada pelanggan supaya mereka juga tidak baik. Yang keenam adalah konsistensi gitu ya, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang selalu konsisten kepada pelanggan dan penumpang. Jadi evaluation of customer satisfaction, kita selalu mengevaluasi kepuasan pelanggan seperti apa. Dengan gimana caranya? Dengan mengecek apakah pelanggan ini menikmati pelayanan kita, makanannya berkenan atau enggak untuk mereka gitu ya. Terus kemudian meminta feedback, dan kalau memang ada hal-hal yang bisa diperbaiki pada saat itu bisa langsung dilakukan. Lalu kemudian yang terakhir adalah kepercayaan, jadi membangun kepercayaan dan reputasi. Karena apa yang orang ingat itu berdasarkan apa yang mereka dengar itu hanya 20%. Tapi kalau berdasarkan apa yang mereka lihat itu 30%. Dan menariknya adalah experience, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dan mereka alami secara langsung itu dampaknya bisa 70%. Sehingga penting untuk memberikan tadi ya konsistensi dalam pelayanan sehingga kita mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Well, itu saja terkait dengan modul komunikasi yang saya sampaikan. Yang tadi perlu diingat adalah ada ini ya, ada 5 inches of marketing communication, dan terus kemudian ada 7 keys to be a smart marketer. Nah, ini perlu diingat teman-teman dan dijalankan. Perlu diingat terus kemudian diimplementasikan dalam teman-teman berdinas. So, selamat bertugas, selamat berdinas, tetap semangat dan tunjukkan semangat bahwa kita bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat dan juga lebih baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.